kita lanjut bagian berikutnya dari Ensiklopedia Islam kali ini. Muhammad SAW sebagai insan dan nabi. Masyarakat Jazirah Arab pada pra-Islam terbagi secara umum kepada dua bagian, yaitu warga masyarakat Arab kota dan warga masyarakat Arab Badui. Warga masyarakat Arab Badui ini hidup di gurun dan mereka nomaden alias berpindah-pindah. Arab Badui ini adalah suku yang dikenal memiliki tradisi dan budaya yang baik, bahasa Arab murni, dan merupakan perwujudan sifat mulia warga Arab. Sehingga tidak asing pada saat warga Arab kota menitipkan anak-anak mereka kepada warga Arab Badui untuk dididik, diasuh, mendapatkan pengetahuan tentang seni budaya, adat istiadat, dan juga bahasa Arab murni. Sedangkan warga masyarakat Arab kota adalah mayoritas sebagai para pedagang. Di wilayah Arab, di Mekah khususnya, telah terdapat pusat-pusat perdagangan di Arab sebelah barat, yaitu perdagangan antara Arab dan Afrika. Di sebelah selatan adalah pusat perdagangan antara Yaman dan India, sedangkan di sebelah utara adalah pusat perdagangan antara Arab dengan Mesir dan Suriah. Kegiatan perdagangan yang terus meningkat di wilayah Arab menjadikan bangsa Arab memiliki status sosial yang semakin tinggi. Salah satu suku terkemuka di Arab adalah Quraisy, keturunan dari Nabi Ibrahim, sebagai penjaga tempat suci kuno yaitu Ka'bah. Sebelum Islam datang di Arab, mayoritas masyarakat adalah penganut politeisme. Dalam Islam disebut dengan istilah zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Setiap suku di Mekah memiliki berhala masing-masing untuk disembah. Lalu sesembahan itu disembah di Ka'bah, dan pada masa-masa tertentu mereka mengunjungi berhala, melakukan ziarah, memberikan sesembahan dengan harapan Tuhan memberikan berkah dan rahmat kepada mereka. Kondisi banyaknya suku dan adanya persatuan pertikaian antar suku menjadikan konflik yang tidak pernah berkesudahan. Perbudakan menjadi hal yang biasa di Arab saat itu. Penghilangan hak-hak atas perempuan, bahkan bayi perempuan kerap kali dibunuh karena dianggap membawa beban dibandingkan bayi laki-laki. Kehadiran Nabi Muhammad di Arab membawa ajaran Islam secara signifikan membuat perubahan yang besar bagi bangsa Arab lewat perbaikan tauhid yang murni, lalu persamaan sosial, egalitarisme sosial, dan persaudaraan dalam iman. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Berdasarkan catatan sejarah, diyakini bahwa Nabi Muhammad ini lahir pada tahun 570 Masehi. Orang Mekah mengenal tahun 570 Masehi ini sebagai tahun gajah. Tahun gajah ini berkaitan dengan adanya sebuah peristiwa datangnya pasukan di bawah pimpinan Panglima Abraha menggunakan gajah. Adapun tujuan kedatangan Panglima Abraha bersama pasukannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Seorang tetua suku Quraisy yaitu Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad dengan berani menghadang kedatangan para pasukan pimpinan Panglima Abraha ini, seraya mengatakan dan meminta kepada Panglima Abraha untuk mengembalikan 200 ekor unta yang disita oleh mereka. Dengan heran, Panglima Abraha ini menanyakan, mengapa engkau lebih peduli dengan unta yang kami sita daripada menjaga situs suci tempat ibadah yaitu Ka'bah yang akan kami hancurkan? Dengan mantap, Abdul Muthalib menjawab, unta-unta tersebut adalah milikku.
dan Ka'bah pun akan dipelihara dan dilindungi oleh pemiliknya. Dan ternyata memang benar apa yang dikatakan Abdul Muthalib bahwa Mekah dijaga oleh Allah. Secara gamblang dan jelas bagaimana nasib Panglima Amrohah bersama pasukannya dijelaskan dalam surat Al-Fil. Gagalnya penghancuran Ka'bah ini menjadikan warga Mekah semakin percaya dengan kesakralan Ka'bah. Mereka meyakini bahwa Ka'bah akan menjadi pusat peribadatan pada masa-masa berikutnya. Pada tahun 570 Masehi ini lahirlah Muhammad, diberi nama Muhammad bin Abdullah, anak dari Abdullah yang merupakan anak dari Abdul Muthalib. Saat masih bayi, Muhammad diasuh oleh pengasuh yang bernama Halimah yang berasal dari bangsa Bani Sa'ad. Selain mengasuh, Halimah juga memberikan air susu kepada Muhammad, lalu mengajarkan adat istiadat tradisional Arab dan bahasa Arab murni nomaden. Sebuah peristiwa yang menandai bahwa Muhammad adalah calon seorang nabi, yaitu pada saat Muhammad masih kanak-kanak sedang bermain dengan teman-temannya, datanglah yang dinamakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu membekap Nabi Muhammad, mendekati Muhammad dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengambil jantung Muhammad dan membuang gumpalan hitam pada jantung Muhammad. Lalu Muhammad dimandikan oleh air Zam-Zam, kemudian dadanya itu kembali. Ibu Muhammad yaitu Siti Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sepeninggalan ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun sayang, tidak lama berselang, tepatnya 2 tahun kemudian, kakeknya menyusul wafat. Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seorang penerus suku Quraisy dan seorang pedagang yang sukses. Kelak dari pamannya itu, beliau akan mendapatkan ilmu tentang berdagang. Saat berusia 12 tahun, Muhammad ikut pamannya untuk berdagang ke Suriah. Saat tiba di kota Busra, mereka berdua bertemu dengan seorang rahib Kristen bernama Bahir. Bahira dari awal memperhatikan tanda-tanda yang ada pada Muhammad. Beliau mengetahui hal tersebut dari kitab-kitab yang dia ketahui sebelumnya. Untuk meyakinkannya, Bahira minta izin kepada Abu Thalib untuk memeriksa apakah ada tanda khusus pada tubuh Muhammad sebagai tanda bahwa anak itu adalah calon seorang nabi. Dan ternyata benar, di antara kedua bahu Muhammad terdapat tanda. Setelah itu, Bahira berpesan kepada Abu Thalib agar betul-betul menjaga dan melindungi Muhammad, karena kelak anak ini akan menjadi pemimpin umat seluruh dunia. Setelah selesai dari urusan perniagaan, Abu Thalib lalu buru-buru kembali ke Mekah. Abu Thalib mengetahui bahwa Muhammad adalah anak yang istimewa, anak yang jujur, anak yang pandai, yang cerdik. Namun dia tidak pernah mengetahui bahwa Muhammad akan menjadi seorang pemimpin umat yang dijanjikan. Muhammad terlahir dari keluarga terkemuka, yaitu suku Quraisy bermarga Bani Hashim, keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Ayah Muhammad adalah Abdullah. Abdullah adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Setelah Abdullah menikahi Aminah, ibunya Nabi Muhammad, Abdullah lalu berangkat ke Suriah untuk berdagang. Namun sayangnya keberangkatan tersebut tidak pernah kembali, karena berdasarkan cerita rekan-rekan perniagaannya, Abdullah mengalami sakit saat perniagaan, dan saat melewati Madinah, Abdullah wafat.
Muhammad lahir dengan diberi nama Ahmad oleh Abdul Muthalib, yang artinya nama tersebut adalah yang dimuliakan.